Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memberikan rahmat, nikmat yang begitu banyak, sampai-sampai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak akan bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan lain sebagainya. Coba kita bayangkan kalau kita tidak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa bisa bernafas tanpa bantuan alat, maka berapa yang harus kita bayar? Berapa harga oksigen satu tabung? Coba kita lihat ketika terjadi corona melanda di India, banyak kehabisan tabung, banyak pemalsuan tabung-tabung oksigen kosong dijual dengan harga yang begitu mahal. Gara-gara kesehatan baru diganggu sedikit saja, hanya satu tentara yang namanya virus corona, manusia sudah kalang kabut. Tanpa bantuan oksigen, mereka kalang kabut, sehingga banyak yang bergelimpangan meninggal dunia karena sesak napas, tidak bisa bernapas tanpa bantuan alat dan tabung oksigen. Sehingga sudah saatnya, sudah patut rasanya kita harus benar-benar mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Jangan sampai kita tidak mensyukuri. Kadang-kadang kita lupa akan itu, bahwa nafas ini adalah pemberian dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nanti terasa setelah kita terkena tidak bisa bernafas, harus menggunakan alat bantu untuk pernafasan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan masih tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan dan suri tauladan beliau sampai detik ini kita masih dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Islam kita tidak hanya tercatat di dalam KTP, tetapi Islam kita berada di dalam hati kita yang paling dalam. Perlu jamaah ketahui bahwa tanpa bimbingan dan suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak akan pernah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram.
para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hadis selanjutnya, yaitu melanjutkan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, masih dalam bab tentang mandi dan hukum junub. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiya, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abu Hurairah, fi qisatis sama mata ibni Usali, di dalam kisah Sumama bin Usal, indama, di sisi sesuatu, aslama, yang masuk Islam, Samama bin Usal, wa amaro, dan telah memerintahkan, wa akan Nabi, wa amaro, dan telah memerintahkan, wa akan Samama bin Usal, an nabiyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyah tasil, bahwa hendaklah mandi Samama bin Usal. Rawa, telah meriwayatkan, hu, akan hadis, Abdurrazaki, Abdurrazak, wa asluhu, dan asalnya hadis, muttafaqun, telah disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini hadis riwayat Abdurrazak yang aslinya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Hadis ini menjelaskan bahwa, atau menceritakan tentang kisah Samama bin Usal ketika masuk Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Samama bin Usal untuk mandi janabat. Pada pertemuan sebelumnya ada 4 perkara yang mewajibkan yang Nabi melakukan mandi janabat. Yang pertama adalah junub karena bersetubuh. Kemudian yang kedua, pada hari Jumat, mau bagi laki-laki pada hari Jumat mau melakukan sholat Jumat berjamaah. Kemudian minal khizama, dari setelah melakukan bekam. Yang keempat, wa min huslil mayit, dan dari setelah memandikan mayit. Nah, ini ada tambahan satu lagi, yaitu ketika masuk Islam. Jadi pada saat mau masuk Islam, sebelum membaca syahadat, maka diperintahkan untuk mandi janabat. Jadi 5. Yang pertama tadi setelah berhubungan badan atau bersetubuh. Kemudian bagi laki-laki, ini bagi laki-laki ya, bukan perempuan, bagi laki-laki, khusus bagi laki-laki, yaitu pada hari Jumat ketika akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian yang ketiga setelah bekam, yang keempat setelah memandikan mayit, dan yang kelima ketika pada saat masuk Islam. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Khudri, radhiya, semoga meridhoi Allah anhu, dari Abi Sa'id, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Rasul, huslu yaumil jumu'ati, mandi junub pada saat hari Jumat, wajibun, wajib hukumnya, ala kulli
muhtalimin, atas tiap-tiap orang yang sudah baligh. Akhroja telah mengeluarkan akan hadis as-sab'atu imam 7. Hadis ini memperkuat hadis yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu hadis yang pada pertemuan sebelumnya dari Aisyah yang bunyinya wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtasilu min arba' minal janabati wa yaumal jumu'ati wa minal hijamati wa min huslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Majah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtasilu min arba', bahwa sanya Rasulullah SAW mandi atas 4 hal. Yang pertama minal janabati, yaitu dari junub, wa yaumal jumu'ati, dan pada hari Jumat, wa minal hijamati, dan setelah berbekam, wa min huslil mayit, dan setelah memandikan mayit. Nah, hadis ini memperkuat hadis tersebut, hadis yang barusan ini dari Abi Sa'id Al-Khudri. Huslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, bahwa mandi pada hari Jumat wajib hukumnya bagi setiap muslim yang sudah baligh. Ini khusus laki-laki. Jadi dari hadis ini bahwa mandi Jumat, mandi junub pada hari Jumat untuk laki-laki yang akan melaksanakan sholat Jumat hukumnya adalah wajib. Jadi bukan sunnah Rasul, sekali lagi bukan sunnah Rasul pada malam Jumat, tetapi mandi Jumatnya yang wajib bagi laki-laki. Sekali lagi karena nanggung maka paginya dilakukan, atau para sahabat banyak yang melakukan hubungan badan dengan istrinya supaya sekalian bisa sama-sama mandi junub, daripada melakukan hubungan badan ataupun tidak, tetap dia wajib untuk mandi junub pada hari Jumat. Wa an Samurata, dan dari Samurah ibni Jundabin bin Jundab radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Samurah bin Jundab. Qala, berkata Samurah bin Jundab, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, man barang siapa orang, tawaddoa yang berwudu orang, yaumal jumu'ati pada hari Jumat, fabiha, maka dengan wudu, wa nikmat, dan nikmat. Waman, dan barang siapa orang, ihtasala, yang mandi orang, fal huslu, maka mandi, afdolun, lebih utama. Rawa, telah meriwayatkan wa akan hadis al-khamsatu imam 5, wa hassanahu, dan telah menghasankan wa akan hadis at-Tirmidzi imam Tirmidzi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka fabiha, maka cukup baginya atau sudah cukup baginya, dan sudah cukup baginya untuk melakukan sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi waman nihtasala fal ghuslu afdal, dan akan tetapi barang siapa orang yang mandi pada hari Jumat, maka mandi itu adalah lebih baik daripada wudu. Jadi
sebagaimana yang sempat saya sebutkan sebelumnya, bahwa memang para ulama sebagian ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan. Nah, yang mewajibkan adalah dasarnya dari hadis Aisyah, kemudian hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Tetapi ulama yang mensunahkan, menghukumi sunnah mandi junub pada saat hari Jumat menggunakan dasar hadis ini, yaitu dari Samurah bin Jundab, bahwa wudhu itu sudah cukup, tidak perlu mandi, tetapi mandi lebih afdol atau lebih utama dibanding dengan wudhu pada saat hari Jumat ketika akan melaksanakan sholat Jumat. Wa an aliin, dan dari Ali radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Ali, qala berkata Ali, karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'u, membaca, nah akan kami Al-Qur'an akan Al-Qur'an malam yakun, selama tidak ada Nabi junuban, dalam keadaan junub. Rawa, telah meriwayatkan hu akan hadis al-khamsatu, imam 5, wa hadzal lafdu, dan lafaz ini at-Tirmidzi, imam Tirmidzi, wa sahaha, dan telah mensahihkan hu akan hadis, wa hasana, dan telah menghasankan hu akan hadis Ibnu Hibban. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi selalu membacakan Al-Quran kepada para sahabat malam yakun junuban, selama Nabi tidak junub. Artinya ketika junub Nabi tidak membacakan. Dari hadis ini ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa ketika junub, ketika tidak bersuci, maka dilarang membaca Al-Quran. Tetapi ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas, yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW menganggap tidak ada masalah bagi orang junub yang membaca Al-Quran. Dan begitu pula hadis yang sebelumnya, hadis nomor 84 dalam kitab Bulughul Maram ini juga menjelaskan hal yang sama, bahwa meskipun dalam kondisi junub maka tetap boleh membaca Al-Quran. Yang tidak diperbolehkan adalah memegang mushafnya, sehingga ini juga berdampak bagi para wanita atau perempuan, karena kalau wanita atau perempuan ada yang namanya datang bulan atau haid yang datang setiap bulan. Kalau mengajar, misalnya mengajar ngaji, maka tidak bisa membaca Al-Qur'annya kalau berdasarkan hadis ini. Tapi kalau berdasarkan hadis Bukhari tadi tetap boleh. Yang tidak boleh adalah menyentuh mushafnya. Sehingga sebagian ulama ada yang ya sudah pakai misalnya kayak pesantren tahfiz yang perempuan, maka dianjurkan menggunakan Al-Quran terjemah. Karena kalau Al-Quran terjemah sudah ada terjemahannya, dia tidak termasuk mushaf. Kalau mushaf itu hanya Al-Quran aslinya, tidak ada terjemahannya, maka itu mushaf. Kalau ada terjemahannya berarti Al-Quran terjemah. Kalau dia sudah ada tafsirnya, makanya namanya kitab tafsir. Ada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir atau Broni, dan lain sebagainya. Sehingga meskipun dalam keadaan tidak suci, masih dalam haid, boleh menyentuh kitab-kitab tersebut karena tidak termasuk dalam kategori mushaf.
Ada juga yang ketika ngajar ngaji, kitabnya itu kan Al-Quran, mushaf, maka pakai sudo, bilang orang Jawa sudo, pakai kayak stick gitu. Jadi nunjuknya pakai itu, tidak menyentuh langsung di kertasnya. Ini salah satu solusinya. Nah, memang kalau hadis yang barusan kita baca ini menjelaskan bahwa pemahaman dari hadis ini bahwa ketika junub maka tidak boleh membaca Al-Quran. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa tidak mengapa bagi orang junub membaca Al-Quran. Wa an Abi Sa'id, dan dari Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu, semoga meridhoi Allah anhu, dari Sa'id Al-Khudri, qala berkata Sa'id Al-Khudri, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atah, apabila datang apabila mendatangi ahadukum salah seorang dari kalian ahlahu, akan istrinya atau keluarganya, summa arodah, kemudian ingin orang ahad an ayyauda, bahwa mengulangin ahad, falyatawaddo, maka hendaklah berwudu, bainahuma, di antara keduanya, wuduan, sekali wudu. Wudu rawa, telah meriwayatkan akan hadis Muslimun, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan jika ada seseorang yang melakukan hubungan badan suami istri kemudian ingin menambah lagi, maka setelah melakukan hubungan badan yang pertama dianjurkan untuk berwudu, baru melakukan atau melanjutkan untuk berhubungan yang kedua. Jadi sekali lagi, ini hadis menjelaskan bahwa jika suami istri melakukan hubungan badan kemudian ingin menambah atau mengulang, maka sebelum mengulang atau menambah itu berwudu dulu. Setelah berwudu baru dilanjutkan untuk melakukan hubungan badan kembali. Zada, telah menambahi Al-Hakim, Imam Hakim, fa innahu, maka sesungguhnya wudu, ansyatu, memberikan semangat, menggiatkan, lil audi, untuk mengulangi. Dari riwayat Hakim menambahi bahwa karena wudu bisa memberikan semangat atau menggiatkan untuk mengulangi berhubungan badan kembali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.